Puji Tuhan, hari ini kita kembali untuk bisa mulai memasuki ibadah. Kita akan awali dengan satu doa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kembali kami boleh datang kepada Engkau untuk kami boleh memasuki ibadah. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah sehingga kami semua yang menerima setiap kebenaran firman-Mu di dalam kami juga masuk di dalam ibadah untuk saat ini, semua boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan roh tubuh jiwa kami, sucikan dan kuduskan. Kami siap untuk kami masuk dalam ibadah, untuk menerima berkat-berkat Engkau melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari yang istimewa bagi kita, bagi orang percaya, di mana kita mengingat kembali di dalam perayaan Paskah, yaitu satu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Mengapa begitu berharga? Karena hanya ada satu pengorbanan yang bisa menghapuskan dosa dunia, hanya melalui pengorbanan Kristus Yesus. Semua dapat dihapus, dosa dapat dihapus. Kita boleh mengalami penebusan. Dan saat ini kita akan menerima kebenaran firman yang saya bawakan di dalam Matius 27. Di dalam Matius 27 mulai ayat yang 32 sampai dengan 34. Di situ ada judul berikutnya, yaitu Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi saya mau ajak saudara juga ikut bersama-sama membaca dengan saya. Kita bersama-sama membaca. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan.
Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Saudara, di dalam kitab bacaan firman Tuhan yang kita baca ini adalah satu peristiwa yang telah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudara. Ini adalah satu peristiwa, kita tahu bagaimana puncak dari penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dia harus menghadapi kematian di atas kayu salib. Dan di sana, saudara, itu adalah puncak penderitaannya. Tetapi saudara juga tahu melalui firman Tuhan bahwa itu bukan satu-satunya penderitaan yang hanya terjadi saat itu. Sebelumnya Tuhan harus mengalami juga satu penderitaan. Bukan hanya jasmaninya saja, tetapi juga rohnya, jiwanya ini merasakan satu penderitaan. Coba kita ingat kembali, saudara. Di dalam firman Allah tercatat, pertama kali Tuhan Yesus merasakan satu penderitaan itu awalnya ketika dia dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Itu yang pertama, saudara. Awalnya di sana. Kemudian ada lagi penderitaan Tuhan ketika dia ditangkap oleh orang-orang suruhan dari imam. Murid-muridnya meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan tinggal sendirian, harus menghadapi orang-orang suruhan dari imam-imam ini. Ya. Itu satu penderitaan, saudara. Dan kemudian penderitaannya lagi ketika imam besar dan para imam ahli Taurat, mungkin juga orang Farisi, di mana Tuhan Yesus menghadapi satu pengadilan yang tidak benar. Dia difitnah, Tuhan Yesus ditolak sebagai Mesias, dan akhirnya mereka menyepakati supaya Yesus dihukum mati. Ini satu penderitaan, saudara. Ini belum fisiknya, ya. Ini di dalam jiwanya mengalami satu tekanan yang berat, penderitaan yang berat. Dan belum lagi setelah itu orang-orang dari imam-imam ini meludahi wajahnya Tuhan dan meninju, mengejek penderitaan Tuhan Yesus, disangkali oleh muridnya, yaitu Petrus. Ini satu penderitaan. Dan penderitaan Tuhan Yesus ketika dia harus dihadapkan ke pembesar, yaitu Pontius Pilatus. Pontius Pilatus membawanya menghadap keramaian orang, sebagaimana biasa dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka disuruh memilih siapa yang mau dibebaskan. Itu antara Yesus Barabas dengan Tuhan Yesus Kristus ini. Ya, namanya sama awalnya Yesus, ya. Ini Yesus Barabas. Tapi saudara perlu tahu, Yesus Barabas ini adalah penjahat besar. Sedangkan Kristus adalah orang yang benar, Mesias.
Dia orang yang akan menyelamatkan orang yang percaya. Tetapi di situ orang banyak lebih memilih untuk Pontius Pilatus membebaskan yang namanya Yesus Barabas yang adalah penjahat besar. Jadi sepertinya Tuhan Yesus itu seperti sampah. Karena dibandingkan dengan penjahat kok lebih baik penjahat yang diberi pembebasan. Artinya orang-orang ini menilai bahwa Yesus Barabas itu jauh lebih baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Penderitaannya yang terakhir ketika harus berhadapan dengan orang Romawi, tentara Romawi, Tuhan Yesus disesak atau dicambuk, dilukai dengan mahkota duri, kemudian ditutup, dihina, diolok-olok, bahkan dipukul dengan sebatang buluh atau tongkat begitu. Ini satu penderitaan yang sangat berat. Dan yang terakhir, ketika Tuhan Yesus harus menghadapi kayu salib, di sana dia disalib bersama-sama dengan dua penjahat. Dan saudara, hukuman salib itu sama dengan hukuman bagi penjahat. Jadi Tuhan Yesus dihitung seperti penjahat. Dia harus mengalami penderitaan ketika di atas kayu salib pun juga demikian. Orang yang berjalan itu mengejek Tuhan. Orang Farisi, kemudian imam kepala, dia mengatakan kalau engkau Mesias, tunjukkan kemesiasanmu itu. Mestinya kamu bisa turun dari kayu salib. Dan belum cukup, saudara, penjahatnya ikut mengejek, saudara. Ini satu penderitaan yang berat sekali. Pengorbanan Tuhan sungguh sangat besar. Kalau kita bisa melihat dari sederetan penderitaan, jauh kita belum ada apa-apanya, saudara. Dan masih ada penderitaan yang lainnya tentunya yang tidak saya ungkapkan untuk saat ini, tapi itu sudah cukup kita bisa melihat gambaran yang garis besar bagaimana beratnya penderitaan Kristus. Saudara perlu tahu, saudara, justru salib Kristus adalah salib yang membawa kepada keselamatan. Semua orang tahu, orang percaya mengerti. Dan saudara, hanya salib Kristus yang bisa membawa kepada keselamatan. Saudara tahu, akhirnya salah satu penjahat itu dikatakan di dalam Injil yang lain, dia mengatakan, Tuhan, ingatlah aku ketika nanti engkau menjadi raja. Artinya penjahat ini percaya kepada apa, saudara? Kristus, pengorbanan Kristus. Padahal dia sendiri disalib, tapi dia mengakui bahwa walaupun dia disalib, itu tidak bisa membuat dirinya itu bebas dari dosa, karena sama-sama disalib. Hanya pengorbanan Kristus, salib Kristus itu yang bisa memberikan satu pengampunan. Di luar salib itu tidak bisa. Salib penjahat itu tidak ada artinya. Dia harus mengakui pengorbanan Kristus, salib Kristus. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ini kaitannya dengan satu perjamuan kudus. Sebelum, karena ada kaitannya dengan kematian Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada muridnya, juga kepada semua orang percaya untuk melakukan perjamuan kudus, tentunya dengan benar, saudara. Berbahaya kalau saudara kita tidak benar di hadapan Allah,
dalam hal ini melakukan perjamuan kudus itu dengan cara yang salah atau dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu berbahaya. Firman Tuhan mencatat itu bisa berakibat kepada kematian, berakibat ada penyakit seperti kutukan demikian. Karena apa? Tidak layak orang melakukan perjamuan kudus. Jadi saudara, perlu kita mawas diri, perlu kita koreksi kita ketika saudara kita nanti akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Adakah sesuatu di dalam kehidupan kita ataupun ganjalan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Kita harus selesaikan dulu supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi satu laknat, tetapi bisa menjadi berkat bagi saudara, bagi kita semua. Perlu periksa saudara, dan kita perlu bertobat. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Dia mau memberikan pengampunan. Orang yang mengaku, orang yang mau bertobat itu Tuhan akan mengampuni saudara. Untuk apa saudara? Kok Tuhan Yesus memerintahkan orang percaya untuk melakukan satu perjamuan kudus berulang-ulang atau terus menerus? Untuk apa? Kita bisa melihat di dalam Korintus 11, kita baca di dalam Korintus 11 ayat yang ke-26, dikatakan demikian saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini jelas menjawab mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk terus menerus berulang-ulang untuk melakukan satu perjamuan kudus, dengan maksud yaitu kita itu sama dengan sebagai orang percaya itu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus itu datang untuk kedua kalinya. Artinya saudara, dengan kata lain, kita itu juga mengimani kurban Kristus. Memang Tuhan mau ada satu pengakuan yang menyatakan kalau orang lain tidak mengimani dengan cara apa saudara? Menolak kemesiasan Tuhan Yesus, menolak mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berkorban atau tidak mati, atau secara komplitnya tidak mati dan tidak bangkit. Mereka tidak mau mengakui. Tetapi bagi orang percaya, kita melakukan, kita mengimani, kita mengakui dengan cara yaitu kita melakukan perjamuan kudus. Itu artinya saudara, ini tidak bisa dipandang biasa saudara. Ini sesuatu yang benar-benar penting. Jadi saudara, jangan sampai menganggap bahwa perjamuan kudusnya adalah sesuatu yang biasa saudara. Ingat, bukan sesuatu yang biasa. Karena saudara, tadi saudara sudah tahu kalau makan perjamuan kudus ini, maksud saya makan tubuh dan minum darah Tuhan ini dengan cara yang salah, tidak berkenan, ada hukumannya. Berarti itu tidak sekedar cuma seperti seremonial, enggak saudara. Itu ada kuasa di dalamnya. Dan kembali lagi kita melihat selain itu apa saudara? Ini yang pertama yang penting itu saudara. Ini sudah perintahnya Tuhan untuk kita bisa selalu melakukan perjamuan kudus. Yang kedua, selain perjamuan kudus yang bermakna tadi memberitakan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, adalah penting untuk apa? Orang percaya perlu
mengingat penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan cara bagaimana saudara? Yaitu tadi kita membaca kisahnya bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita membaca bagaimana penderitaan Kristus dari mulai sebelum dia disalib, ketika dia ditangkap, sampai kepada dia disalib. Bahkan kalau secara luas kita bisa melihat seluruh kehidupan Kristus ini bagaimana. Dari awal dia menghadapi pertentangan dengan orang-orang Farisi, dengan ahli Taurat, dengan imam-imam, tua-tua, orang-orang yang tidak percaya, dan terus memuncak sampai kepada salib itu, saudara. Kematian. Untuk apa, saudara? Untuk apa orang percaya perlu mengingat ini, untuk apa? Di dalam firman Tuhan dijawab kembali. Di dalam ini penting sekali saudara. Tidak bisa kita lupakan sebagai orang percaya. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3 saya baca. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan, perhatikan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini maksudnya saudara. Mengapa kita perlu mengingat kisah penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini dengan melalui firman Tuhan ini kita membaca? Karena dengan itu saudara, itu kan memberikan satu kekuatan. Di sini dikatakan karena Tuhan Yesus juga mengalami hal itu, kemudian dengan maksud apa? Dikatakan di dalam ayat yang 3 terakhir, supaya apa? Kalau kita melihat itu, kita tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi putus asa. Kita perlu itu saudara. Saudara kalau membaca ayat yang sebelumnya, karena apa saudara? Kita orang percaya itu masuk di dalam perlombaan, wajib untuk kita berlomba saudara. Kita harus mengarungi dunia ini saudara. Ini satu perlombaan. Saudara, kita tahu sebagai orang percaya dunia ini semakin jahat saudara. Tuhan memberikan kita berkat warisan surgawi, keselamatan itu, tetapi melalui iman kita percaya kepada Yesus. Dan orang saudara perlu kekuatan saudara. Gak bisa orang sekali begitu, sekali membaca, sekali percaya sudah tidak perlu apa. Oh tidak, kita terus perlu kekuatan. Dengan cara apa? Ini tadi saudara, merenungkan firman Tuhan, kita membaca. Khusus bagian ini yang bisa memberitahukan kepada kita pentingnya kita mengingat kembali penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kita, kerohanian kita itu menjadi kuat. Kita tidak akan jatuh saudara. Kuat karena apa? Firman Tuhan menyatakan. Dan kita tidak akan menjadi putus asa apapun yang terjadi, karena firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah berbohong. Oleh sebab itu penting bagi kita, pertama, kita melakukan perjamuan kudus. Yang kedua, kita perlu mengingat kembali bagaimana penderitaan Kristus hingga puncaknya di kayu salib.
itu yang akan memberikan kita kekuatan, dorongan semangat untuk berlomba di dalam perlombaan duniawi saat ini, saudara. Sampai kita nanti pasti sampai ke tempat tujuan. Saya percaya Tuhan menjanjikan ini adalah janjinya itu pasti bisa memberikan kekuatan di dalam kita. Oleh sebab itu, mari kita melakukan hal ini, saudara, terus menerus, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kokoh di dalam Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan, yaitu keselamatan kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Apalagi satu momen yang penting seperti saat ini, waktu kita sebetulnya bukan hanya waktu-waktu seperti ini saja, maksud saya, untuk kita mengingat kembali keberadaan firman Tuhan. Ya, makanya kita berulang terus, kita melakukan satu perjamuan kudus. Ini akan memberikan satu kekuatan di dalam batin kita. Tuhan itu baik. Inilah berkat Tuhan hari ini bagi kita orang yang percaya. Tuhan memberkati kita. Kita akan nyanyikan kurnya satu lagu, yaitu berjudul Karya Terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, sungguh hebat, sungguh besar kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan diri-Nya sehingga harus mengalami satu penderitaan yang hebat hanya untuk kita orang yang percaya kepada-Nya. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa kepada-Nya, dan juga saudara perlu membereskan diri saudara. Kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Kami boleh mengingat kembali karya-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Penebusan yang hanya satu kali dan hanya satu-satunya yang bisa kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Dan kembali saat ini kami akan mengingat semua itu melalui perjamuan kudus, ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami, roh tubuh jiwa kami. Layakkan kami untuk mengambil perjamuan kudus, untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu, ya Bapa. Sehingga kami terus mengimani, kami terus memberitakan kematian Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, karya Engkau yang terbesar, pengorbanan-Mu, Paskah sebagaimana saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, layakkan kami menerima perjamuan kudus-Mu. Kami mengucap syukur, meteraikan tiap firman itu ke dalam hati kami, dengan
dengan disertai kekuatan yang daripada Engkau. Sehingga apa yang Engkau perintahkan ini, apa yang Engkau sabdakan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menerima satu perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh menerima anugerah Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat roti lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Pegang cawan anggur dan naikkan lebih tinggi dari atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, kita masuk di dalam doa. Mengucap syukur kepada Engkau, ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu, dan kami telah menerima perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Melalui semuanya ini Engkau akan membangkitkan kekuatan di dalam hidup kami, di dalam roh kami, di dalam tubuh jiwa kami ini ya Pak. Menjadi orang-orang yang berkenan,
mengalami pembaruan dari sehari ke sehari. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sekarang hamba-Mu berdoa untuk umat Engkau Tuhan. Saudara-saudara, Engkau ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia